الإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Makanya Allah katakan kepada Musa, "Hei Musa, kamu tidak akan pernah bisa sampai kepada aku. Yang bisa sampai kepada aku," kata Allah, adalah orang yang mana hatinya itu telah rindu, sudah ada keinginan yang kuat untuk berlikuk dan bermusyahadah dengan aku. Jadi tanamkan kerinduan dan kecintaan kita Bapak Ibu untuk berlikuk dan berjumpa dengan Allah. Sebab tingginya langit tidak akan pernah mampu mencapai Tuhan itu. Yang bisa mencapai Tuhan adalah langit yang terdekat di dalam diri Bapak Ibu. Langit yang terdekat dalam diri Bapak Ibu itu adalah kolbu, ini hati. Hati itu yang dikatakan langit yang terdekat. Nah, makanya langit yang terdekat pada diri Bapak Ibu itu disebut namanya ruh tadi. Ruh itulah yang dikatakan namanya langit pada diri Bapak Ibu. Kalaulah ruh itu langit, padahal langit itu ada 7 lapis, ada 7 tingkatan, ada 7 makom. Mana yang langit di dalam diri Bapak Ibu yang dikatakan ruh yang 7 lapis itu? Langit yang di dalam diri Bapak Ibu yang dikatakan ruh yang 7 lapis itu maksudnya adalah sifat 7. Nih, nah, sama, basar, kalam, ilmu, kudrat, irodat, hayat. Itu yang katakan langit. Siapa si sama, siapa si basar, siapa si kalam, siapa si ilmu, siapa si kudrat, siapa si irodat, siapa si hayat? Adalah Allah. Maka orang yang sudah menembus 7 petala langit, sama basar, kalam, ilmu, kudrat, irodat, paham dia. Yang si sama itu Allah, yang si basar itu Allah, yang si hayat Allah. Maka di situ dia telah sampai pada makom Sidratul Muntaha itu. Sudah sampai dia pada makom kesadaran yang tertinggi. Kesadaran Tuhan. Sidrat ini artinya sadar. Nih. Sidrat. Muntaha. Artinya muntaha itu penghabisan, selesai atau puncak. Kesadaran yang tertinggi. Kesadaran yang sudah di puncak. Kalau secara syariat tempat. Pahamilah makna secara hakikat, bukan tempat. Sidratul Muntaha itu adalah kesadaran yang ada pada diri kita. Kesadaran yang tertinggi pada diri. Puncak kesadaran itu yang katakan Sidratul Muntaha itu. Makanya orang yang telah mampu mengenali hakikat langit dalam dirinya, sama basar, kalam, ilmu, kudrat, irodah, dan hayat ini, disitulah dia sampai kepada Allah. Karena yang sama itu Allah, yang hayat itu Allah. Maka ini adalah simbolis, inilah kias. Ini adalah iktibar bagi diri kita yang ingin sampai kepada Tuhan. Jadi yang sampai kepada Allah itu Bapak Ibu bukan tubuh. Ya, bukan tubuh. Tapi itu adalah ruhaniyah. Nah, makanya Isra ini kalau dibukakan maknanya, bahwa Isra ini yang disebut namanya perjalanan Islam, namanya Bapak Ibu. Ini perjalanan Islam. Islam itu perjalanan syariat. Mi'raj ini disebut namanya perjalanan iman. Ini disebut namanya torikat. Torikat itu perjalanan iman Bapak Ibu. Naik ke atas ini baru disebut namanya perjalanan hakikat. Perjalanan hakikat itu disebut perjalanan ihsan. Ini dia kuncinya. Islam, iman, ihsan. Ihsan itulah perjalanan hakikat itu. Makanya Nabi berjumpa dengan pemuda. Yang kedua, amalannya itu berzikir selalu kepada Allah. Dan yang ketiga apa kata beliau? Aku tidak pernah durhaka kepada mondekku. Mondek atau mondek? Ayah, ibu, orang tua, ya, tidak pernah dia durhaka kepada ayah bundanya. Ini. Setelah Rasulullah mendapatkan wejangan, fatwa dan nasihat, ya, bagaimana dia bisa sampai kepada makom Baitul Ma'mur, maka Rasulullah pun naik ke atas.
Nah, naik ke atas. Sampailah Rasulullah itu Bapak Ibu namanya di Al-Mala'il A'la. Mala'il A'la. Nah, dari Mala'il A'la ini terus Rasulullah naiknya ke Rafraf. Nah, tembuslah ke Rafraf. Di Rafraf itulah Rasulullah itu baru berdialog dengan Allah. Ini proses syariat nih. Berdialog dengan Allah. Apa yang pertama kali diucapkan oleh Rasulullah tuh? At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Apa jawaban Allah? Assalamu alayka warahmatullahi wabarakatuh. Apa kata Nabi? Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin itu. Nah, berjumpa Rasulullah nih. Tapi apakah Rasulullah berjumpa dengan Allah itu seperti menemui ayah, menemui ibu, menemui teman sahabat? Tidak, Bapak Ibu. Jadi Rasulullah itu menemui Allah itu di situ, bukan kita seperti menemui ayah bunda kita. Nabi sampai di situ dilihatnya Allah nggak ada. Dipandangnya di depan, pandangnya belakang, pandang kiri kanan, tak nampak Allah tuh. Tapi ketika dia memandang kepada dirinya, disitulah Rasulullah itu paham dan sadar, rupanya bertatap wajah, memandang Allah itu dalam satu wujud, satu rupa, dan dalam satu rahasia. Pada diri sendiri. Itulah kesadaran itu yang disebut kesadaran yang tinggi. Kesadaran yang putus, kesadaran yang sudah sampai kepada puncaknya. Itu maksudnya. Jadi memandang kepada diri Bapak Ibu. Bukan keluar diri memandangnya kepada diri. Kenapa? Karena beliau cuma yang seorang yang sendiri sampai di sana. Ini yang disebut namanya Sidratul Muntaha, itu makomnya. Makom ke atas. Jadi apa yang didapatkan Rasulullah itu? Pertama, Rasulullah itu adalah liqa kan? Liqa itu apa artinya? Ya, bertatap wajah, bertemu. Hakikat liqa, musyahadah. Hakikat musyahadah, muwajahah, bertatap wajah. Dalam satu wujud pada diri. Ya. Setelah itu baru Rasulullah itu ya diberi ilmu. Disempurnakan ilmu ini, ilmu syariat, ilmu thariqat, ilmu hakikat, dan ilmu ilmu syariat itu ilmu apa? Fikih. Ilmu thariqat, tasawuf. Ilmu hakikat, tauhid. Ilmu ma'rifat, ilmu hikmah. Setelah sempurna ilmu diantarkan Allah kepada beliau, barulah disempurnakan perintah sholat. Sholat yang diperintahkan Allah kepada Rasulullah itu namanya sholat daimun. Sholat daimun. Sholat daimun itu 24 jam. Setelah sholat daimun, baru sholat yang 50 rakaat. Setelah itu turun 17 rakaat itu, yang 5 waktu itu Bapak Ibu. Barulah Rasulullah turun jumpa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak ada komentar. Turun ke langit yang ke-6 jumpa Nabi Musa. Lalu Nabi Musa bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Muhammad, apa yang engkau dapatkan daripada Tuhanmu?" "Aku diperintahkan Allah namanya sholat daimun." "Hai Muhammad, umatmu nggak akan mampu melakukan sholat daimun. Minta kepada Allah ya supaya jangan sampai ada umatmu melakukan daimun. Nggak mampu. Setiap waktu, setiap detik. Akhirnya barulah secara syariat. Turunlah secara syariat nih. 50 pun berjumpa Nabi Musa nggak juga mampu. Ya, nggak akan mampu umatmu, hai Muhammad, minta lagi turun. Makanya dari 50 turun 5. Tinggal berapa? 40. Berapa kali Rasulullah itu mendapatkan diskon? 9 kali kan? 9 kali. Setiap kali diskonnya berapa? 5.
Akhirnya apa kata Musa? Wahai Muhammad, 5 kali pun tak akan sanggup umatmu melakukannya. Apa kata Rasulullah? Wahai Musa, aku ni malu berjumpa Allah. Kemana wajahmu mau dihadapkan wajah ini lagi? Ya, dari daimun sampai 50 sampai 17 5 kali sehari semalam. Aku tidak mau lagi minta kepada Allah. Aku akan laksanakan ini dengan umatku. Rupanya apa yang disampaikan oleh Nabi Musa, ada enggak umatnya Rasulullah itu tidak sanggup mengerjakan yang 5 kali sehari semalam tuh? Tuh dia. Ini makna secara syariatnya. Makna hakikatnya 5 kali ini dan yang 9 kali kemana kita memandangnya Bapak Ibu? Ya, 5 kali turun itu, lihat takbir Allahu Akbar. 1. Allahu Akbar ruku. 2. Allahu Akbar sujud. Allahu Akbar 4 duduk. Allahu Akbar lain lagi 5. Itu 5 kali turun itu. 9 kali ini itu di waktu tahayat itu. Salat subuh berapa kali? 1. Zuhur berapa kali tahiyatnya? 2. Asar 2. Maghrib 2. Isya 2. 9 kali itu. Ini perjalanannya. Makanya kita mesti mampu memahami rahasia sholat ini Bapak Ibu. Ya. Kenapa sholat itu 5 waktu? Kenapa sholat itu ada yang 2 rakaat, ada yang 3 rakaat, ada yang 4 rakaat? Ya. Karena sholat yang dikerjakan oleh Rasulullah itu adalah kesempurnaan sholat-sholat yang dilakukan oleh Nabi Rasul sebelum beliau. Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, sempurna itu oleh Rasulullah. Makanya sholatnya itu ada berdiri. Nih lihat kita buka sini. Berdiri, ruku, sujud, dan duduk. Berdiri ini sholat Nabi Adam. Ruku ini sholat Nabi Isa. Sujud, ini sholat Nabi Ibrahim. Duduk, ini sholatnya Nabi Musa. Ini kenapa berdiri, kenapa ruku, kenapa sujud. Ini kesempurnaan sholat-sholat yang dilakukan oleh Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, dan Nabi Isa ini. Karena sholat ini secara syariatnya nampak pada fisik, secara syariat, yang mengerjakan batang tubuh, maka di sini pula lah terjadinya kenapa sholat subuh itu 2 rakaat. Sholat subuh 2 rakaat itu memandangnya itu kepada napas yang turun naik ini. Di hidung kita ini ada napas naik, ada napas turun. Ada turun, ada naik. Itu 2 rakaat itu. Kenapa zuhurnya 4 rakaat? Memandangnya itu kemana? 2 mata dan 2 telinga. Kenapa asar 4 rakaat? Melihatnya itu kepada bahu dan 2 tangan. 4. Kenapa maghrib itu 3 rakaat? Itu memandangnya kepada lisan dan kepada hidung. 1 mulut, 2 lubang hidung. 3. Kenapa namanya sholat isya 4 rakaat? Itu ada 2 paha dan 2 betis. Makanya sholat batang tubuh ini disebut namanya sholat zohir. Sholat secara syariat nampak. Dan apa sebabnya berdiri sholat kita? Tentu ada sebab. Berdiri ini, inilah maksudnya itu adalah menggambarkan makna kejadian kita daripada unsur api. Sedangkan ruku itu menggambarkan maknanya adalah angin. Sedangkan sujud air. Dan duduk itu adalah tanah. Itu maknanya. Namun baca di balik itu lagi Bapak Ibu. Api yang dimaksud itu bukan api kompor, bukan api yang ada di dunia ini. Akan tetapi yang dimaksudkan api ini adalah sifat jalalullah. Nih. Jalalullah. Apa artinya itu? Sifat kebesaran Allah. Kemudian kenapa ruku? Bukanlah angin
yang barat di timur, bukan angin ada di dunia. Itu menggambarkan hakikat sifat jamalullah. Kenapa sujud? Bukan air yang ada di rumah, bukan air yang ada di bumi. Maksud air itu adalah sifat qaharullah. Kemudian kenapa mesti duduk? Bukan tanah yang berpasir, tanah yang ada di bumi, tapi itu maksudnya adalah hakikat sifat kamalullah. Apa artinya? Kesempurnaan Allah tuh. Nah, jalal apa artinya? Kebesaran Allah. Maka nampaklah huruf alif pada kelima Allah tuh. Jamal apa artinya? Keindahan Allah nampak pada huruf lam awal. Qahar apa artinya? Perkasaan Allah nampak pada lam akhir. Kamal apa artinya? Kesempurnaan nampaklah pada huruf ha itu. Itulah maknanya, siapa yang berdiri itu? Yang berdiri itu adalah Allah. Siapa yang ruku? Allah. Siapa yang sujud? Allah. Siapa yang duduk? Itu adalah Allah. Maka pada saat Bapak Ibu mendirikan sholat, maka disitulah sebenarnya yang berdiri itu adalah Dia. Yang ruku itu Dia, yang sujud Dia, yang duduk Dia. Itulah makna yang selalu Ustaz katakan sama Bapak Ibu. Bisakah Bapak Ibu menuliskan kulima Allah tanpa pakai spidol, tanpa pakai papan tulis, tanpa dipikir-pikir? Bisa. Itulah sholat itu. Allahu Akbar. Ini huruf alif nih. Allahu Akbar. Itu lam awal. Allahu Akbar. Itu lam akhir. Allahu Akbar. Itu yang ha itu. Itu yang Allah. Itu maknanya tuh yang sebenarnya. Memahami akan rahasia sholat. Makanya Allah katakan, Kif ya Muhammad ana rabbaka usolli. Berhentilah engkau yang mengatakan sholat Muhammad, akulah Rabbmu yang sholat yang sebenar-benarnya. Mana yang Allah tuh yang nyata pada diri Bapak Ibu? Yang mana? Yang nyata pada diri Bapak Ibu itu adalah ruh, yang batin. Mana yang Muhammad yang nyata pada diri Bapak Ibu? Itu adalah tubuh. Itu yang zahir. Tubuh inilah yang bernama Muhammad. Ruh itu yang bernama Allah tuh. Sedangkan Allah dengan Muhammad itu esa. Allahu ruhun wa Muhammadun jasadun. Allah itu batin nyata pada ruh, Muhammad itu zahir nyata pada tubuh. Berarti Allah dan Muhammad itu esa. Kalau dipahami tubuh dengan ruh, bisakah tubuh ini takbir, ruku, sujud Bapak Ibu kalau tidak ada ruh? Tidak bisa. Jadi tubuh itu bisa berdiri, bisa ruku, sujud, itu kena ruh. Tubuh inilah yang makmum, ruh itulah yang imam yang sebenar-benarnya. Bukan engkau hai tubuh yang sholat. Yang ruku, yang sujud, aku yang sebenarnya yang ruh itu. Itu mesti memahami Bapak Ibu, rahasia-rahasia sholat itu. Ya. Jadi secara fisik nampak di tubuh. Nah, kesimpulan ke sini. Secara fisik nampak pada tubuh jasmani. Secara hakikat yang nampak itu adalah ruhani. Ya. Pandang lagi dalam ruhani itu, yang nampak itu adalah Pandang lagi di balik nurani, yang nampak itu adalah Robbani. Robbani ini yang sebenarnya Bapak Ibu. Ini yang selalu kita hantarkan. Pandang sehabis-habis pandang pada diri Bapak Ibu itu, siapa sebenar-benarnya yang berbuat itu? Siapa yang sebenar-benarnya hidup itu? Yang sebenar-benar hidup, yang sebenar-benar berbuat, yang sebenar-benarnya itu adalah Robbani. Robbani ini yang zat itu. Dia. Itu yang Allah katakan, wa fi anfusikum afala tubsirun. Aku ini telah wujud dan nyata pada dirimu. Kenapa tidak kamu pikirkan, kata Allah. Itu rahasianya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu memahami ya peristiwa Isra Mi'raj ini, ya, banyak rahasia yang ada di dalamnya. Jadi peristiwa Isra dan Mi'raj itu, ini yang Ustadz buat di dalam suatu kelima Khotamun Nubuwah. Itu gambarnya di mana tuh?
Diturunkan. Khotam nubuwah itu. Ini rahasianya. Jadi Bapak Ibu pahami ini, 3 alam ini, Baitul Ma'mur, Malail A'lah, dan Raf-Raf. Lihat kalau kita buka ini, Baitul Ma'mur inilah asal daripada tubuh insani kita Bapak Ibu. Asal tubuh. Jadi tubuh insani kita asalnya dari Baitul Ma'mur nih. Jadi kalau kita meninggal, pulangnya ke Baitul Ma'mur tuh. Tubuhnya. Kemudian Al-Malail A'la, ini asal kejadian ruh. Jadi ruh kita itu asalnya dari Al-Malail A'la tuh. Pulangnya ke situ. Sedangkan Raf-Raf ini adalah asal kejadian hati ruhani. Balik ke sini. Jadi Baitul Ma'mur, Malail A'la, dan Raf-Raf inilah yang disebut namanya alam lahud. Alam Tuhan atau alam nazarullah. Ini dia. Atau namanya alam Rabbani. Atau namanya alam lahud, alam ketuhanan. Itu dia. Itu asalnya. Seluruh ilmu juga turunnya dari sini. Di mana ilmu turunnya? Itu dari alam Raf-Raf. Ini sekalian ilmu dari Raf-Raf nih. Ilmu apa aja? Sedangkan secara seluruh hukum apa yang Bapak Ibu pelajari, semuanya itu berasal dari Al-Malail A'la. Ini hukum. Sedangkan seluruh harta benda, yang benda-benda yang itu berasal daripada Baitul Ma'mur. Ini bahasanya ilmu yang mengatur hukum yang mengatur harta benda. Itu urutannya. Kalau kita di dunia terbalik. Apa yang mengatur? Harta benda. Yang mengatur hukum yang mengatur itu maju tak gentar tuh. Kalau dibuka pahamnya begitu urutannya nih. Jadi kita mesti kembali lagi ke sini. Untuk kembali di sini Bapak Ibu, mesti dengan diri yang bersih. Mesti diri yang fitrah. Ini dia maksudnya sini. Bersihkan ini, fitrahkan dulu. Sebab kalau tidak fitrah, tak bisa tubuh yang zahir ini Bapak Ibu untuk masuk namanya ke alam ruhani, tidak bisa. Yang bisa sampai ke alam ruhani itu adalah fitrah yang batin, menemui yang batin. Ya, yang gaib bertemu yang gaib, yang suci yang bertemu suci. Ya, makanya kita mesti bersihkan diri kita supaya kita sampai nanti di sana. Tapi sampainya Bapak Ibu jangan keluar diri. Sampainya itu pada diri. Ya. Pada diri menemui Allah itu. Makanya ketika Rasulullah ditanya oleh Umar, "Wahai Rasulullah, apakah engkau Isra Mi'raj itu berjumpa Allah?" "Na'am, ra'aitullah nuran." Benar, aku Mi'raj itu berjumpa Allah. Allah yang aku temui itu adalah nur. Maka nur itu maknanya apa? Nur nih? Nur itu jangan diartikan cahaya Bapak Ibu. Tapi makna nur itu adalah terang. Terang itu maknanya? Jelas. Jelas itu apa? Nyata. Nyata itu apa? Wujud. Jadi segala yang wujud, yang nyata, yang jelas, yang terang itu adalah nur. Siapa nur itu? Nur itu rahasia Allah. Nur itu rahasia Allah. Sekarang nur itu rahasia Allah itu sudah betul-betul nyata. Sudah betul-betul wujud. Rupanya disebut dengan insan tuh dia. Inilah orang yang berjumpa Allah itu satu wujud dalam satu rahasia. Al-insanu siri wa anasir rahu. Al-insanu nafsi wa ana nafsuhu. Insan itu rahasiaku dan aku rahasianya. Insan itu adalah aku, akulah sebenarnya insan itu. Barulah kita inni wajahtu wajahiyya itu Bapak Ibu. Aku hadapkan wajahku kepada wajahnya. Mana yang wajah Allah itu? Ini. Wajah Allah itu dari ujung rambut sampai ujung kaki ini wajah Allah tuh. Jadi memandang wajah Allah kemana mandangnya? Diri itu siapa di Bapak Ibu? Memandang wajah Allah
kepada diri. Mana diri Bapak Ibu? Lihat ilmunya. Lihat memandang wajah Allah nih. Lihat memandang wajah Allah itu kepada itu satu tuh. Mana yang diri Bapak Ibu? Yang diri Bapak Ibu itulah yang disebut namanya dengan Muhammad. Siapa Muhammad itu? Muhammad itu adalah dirinya Allah. Itu maksudnya itu. Jadi siapa yang sudah memandang diri, udah sama dia memandang Muhammad. Siapa yang sudah memandang Muhammad, udah sama memandang Allah. Rupanya memandang Allah itu pada Muhammad. Muhammad itulah wujudnya Allah tuh. Muhammad itu zahirnya Allah. Muhammad itulah kenyataan Allah. Muhammad itu tubuhnya Allah. Muhammad itu sifatnya Allah. Allah itu zatnya Muhammad. Allah itu ruhnya Muhammad itu. Dua atau satu tuh? Satu. Jadi Muhammad itu berjumpa Tuhannya dalam satu wujud. Dalam satu rahasia. Dirinya juga di sana. Jadi Allah lah yang memandang dan menyaksikan dirinya sendiri Bapak Ibu. Kalau kita ambil pahamnya di makrifat ini. Kalau pahamnya di hakikat, itu adalah Muhammad. Jadi menghadapkan wajah ini wajah tu wajahiyah, aku hadapkan wajahku kepada wajahnya, itu maknanya wajah Allah itulah wajah Muhammad nih, diri sendiri ini ya. Jadi ketika Bapak Ibu sudah memandang wajah sendiri, sudah sama menghadapkan wajah kepada Allah. Karena wajah Allah itulah wajah Bapak Ibu yang sebenar-benarnya. Baru asik di situ. Kemudian esahkan dia. Itu kesimpulannya. Kalau udah diesahkan, berarti nikmati. Jangan memandang-mandang wajah juga lagi. Karena ini semuanya. Ya makanya Ma'wo bisa nengok wajah sendiri. Enggak. Itulah tandanya Ma'wo nggak ada. Yang ada siapa? Allah yang ada. Lalu Ma'wo siapa? Ma'wo itu nama rahasia dari Allah. Yang wujudnya adalah insan tadi. Insan adalah rahasia Allah. Kalau insan itu rahasia Allah, maka Ma'wo itu nama rahasia Allah yang nyata pada insan. Itu memahaminya. Ya, jadi Ma'wo itu nama rahasia Allah itu yang nyata pada insan. Ini pada diri sendiri. Mungkin itu Bapak Ibu proses perjalanan Isra dan Mi'raj. Sekarang Bapak Ibu lakukan masing-masing. Wajib kita bermi'raj setiap harinya tuh. Ya. Jadi yang dikatakan mi'raj itu sudah berjumpa, sudah menyaksikan Allah pada diri. Maka sempurnakanlah rukun Islam itu dalam satu paket. Ini kesimpulannya. Rukun Islam yang pertama apa? Halo? Syahadat. Yang kedua, sholat. 3, puasa. 4, zakat. Terakhir, haji. Jadi mesti satu paket nih Bapak Ibu. Syahadat itu artinya apa? Penyaksian. Penyaksian apa itu maksudnya itu? Penyaksian Allah dan Muhammad. Penyaksian Allah itu disebut syahadat apa? Syahadat tauhid. Apa artinya itu? Al-lafaznya? Asyhadu alla ilaha illallah. Ini syahadat apa namanya? Syahadat tauhid. Kemudian syahadat Rasul. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jadi ini sempurna nih. Jadi syahadat tauhid dan syahadat Rasul itu betul-betul nyata pada diri ini. Ya. Nyata pada diri terlihat. Nyatanya syahadat tauhid itu pada roh. Nyatanya syahadat Rasul itu pada tubuh. Kesempurnaan memandang syahadat tauhid, syahadat Rasul itu disebut namanya pada diri. Diri itu disebut namanya syahadat. Syahadat diri apa lapasnya? La maujud illallah. Tidak ada yang wujud pada tubuh, kulit, daging, urat, tulang, limpa, hati, dan jantung itu, ruh dan sir, melainkan hanya Allah. Itu dia. Itulah menyaksikan Allah itu. Itu yang disebut sholat kusuk kalau duduk di hakikat tuh. Sudah menyaksikan Allah benar-benar nyata pada diri yang disebut namanya insan. Barulah sholat di situ. Barulah sholat yang ingat.
Ya, sholat secara zahir, sholat secara batin. Sholat secara zahir itu terikat oleh waktu dan tempat. Itu sholat yang mana tuh? Yang 5 waktu nih 17. Sholat yang tidak terikat oleh waktu, daimun. Ya, turun naik tuh. Itu yang daimun tuh. Kemudian puasa. Nah, mana puasa? Menahan diri, apa maksudnya menahan diri imsak tuh? Menahan diri itu maksudnya tahan pada diri, jangan merasa dirinya yang memandang. Jangan merasa dirinya mendengar. Jangan merasa dirinya berkata, mengetahui, berkuasa, dan hidup. Itu yang imsak. Itu yang hakikat puasa tuh. Makanya di dalam sholat itu ada syahadatnya, di dalam sholat itu ada puasa. Nah, kalau di dalam sholat dibawa, itu yang sebut namanya rukun apa tuh? Nah, merasa tidak tahan, jangan merasa memandang, tahan, jangan merasa mendengar, tahan, jangan merasa berkata. Di dalam sholat itu rukun apa namanya? Hah? Di mana letaknya tuh? Rukun sholat ada berapa? 13 nih pecahnya. Rukun apa pertama? Halo. Udah capek aku, Ada rukun niat. Yang pertama itu namanya rukun kolbi. Yang kedua namanya rukun kauli. Yang terakhir rukun fi'li. Siapa yang nggak tahu tuh sholatnya benar tapi nggak sah? Siapa yang nggak tahu sholatnya benar tapi nggak sah? Sholatnya benar sesuai dengan syarat dan rukunnya tapi tidak sah, tak mengenal yang sebenarnya. Makanya berdiri tegak betul tuh mesti duduk pahamnya. Kolbi ini ada berapa? Kolbi 2. Kemudian kauli. Hitung-hitunglah. Apa dulu? Kauli itu apa artinya? Perkataan. Pertama takbiratul apa lagi? Ngomong lah. Al-Fatihah. Apa lagi? Malu aku. Sahadat. Kauli ucapan sahadat. Kemudian 4. Halo. Salawat. Yang terakhir? Salam. Berapa tuh? 5 tuh. Kurangin lagi tuh. Fi'li berapa? 6. Yang mana yang 6 tuh coba? Tapi ucapan tuh. Apa yang fi'li itu perbuatan, yang mana yang perbuatan? Berdiri. Tegak betul. Ini berdiri namanya. Tegak betul tuh itikot, siapa yang sebenar-benar berdiri itu. Tuh. Apalagi habis berdiri? Ruku. Apalagi? Langsung sujud. Apalagi? Iktidal. Apalagi? Sujud. Habis sujud? Habis duduk antara 2 sujud? Duduk akhir apa namanya? Tahiyat akhir. Tahiyat akhir itu ada apa namanya itu istilahnya tahiyat akhir itu? Duduk apa namanya? Kalau bapak ibu duduk tapi diduduki tumit nih apa namanya itu? Ada duduk yang diduduki tumit nih Duduk apa namanya itu? Asailah. Duduk apa? Iftiros namanya. Bukan bu'ros ya. Iftiros. Tuh duduk ini diduduknya. Itu dilakukan di tasyahud apa tuh? Tasyahud awal tuh. Tasyahud awal. Kemudian ketika tasyahud akhir duduk apa namanya? Tawaduk. Nggak ada duduk tawaduk, nggak ada. Pinggul apa pinggul maknanya? Pinggul. Tawaduk juga. Tawaruk. Tawaruk tuh pantat ini. Tuh tawaruk.
Tuh. Lalu mana yang tersembunyi di dalam rukun 13 tuh? Yang tersembunyi di dalam rukun 13 itu disebut namanya tumaknina. Tuh dia tuh hakikatnya tuh. Tumaknina itu heningkan hati pikiran itu Bapak Ibu. Kalau sudah hening akal pikir, hati dan rasa, siapa yang bergerak tuh, siapa yang ruku, siapa yang sujud, itulah Allah tuh. Itu yang dikatakan berdiri tegak betul tuh. Tahu kita yang berdiri itu siapa, sadar kita yang ruku itu siapa, mengerti kita yang sujud itu siapa, paham kita duduk itu siapa. Itu yang tumaknina di dalam sholat itu. Itu yang mesti dipahami. Jadi bukan asal-asalan sholat kita, udah betul-betul paham, sempurna itu, putus ilmunya. Ya, inilah kesempurnaannya Bapak Ibu ya, tentang rahasia sholat kita itu. Ya, itu saja. Mungkin Ustadz udah capek pula kayaknya nih. Saparnya aku Ya, itu saja. Mudah-mudahan Allah berikan kita kemudahan dan kepahaman dengan anugerahnya, sehingga kita bisa bermi'raj setiap waktu dan setiap saatnya itu di dalam kita hidup di alam dunia ini sebelum habisnya usia umur kita ini. Dan ini wajib ya. Wajib berisra mi'raj karena Nabi sudah mencontohkannya kepada Bapak Ibu dan kepada kita ini. Itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah.